Oke, berikutnya, salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi bidang budaya. Saya tekankan lagi di situ teman-teman harus baca baik-baik tentang bidangnya bidang apa dulu. Di sini adalah bidang budaya. Langsung saja kita analisa dari opsi A sampai E-nya. Yang A, sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, itu ya. Itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini fokusnya apa? Fokusnya adalah di pengembangan IT atau informasi komunikasi. Jadi ini bukan bidang budaya tapi bidang IT, gitu ya, informasi komunikasi. Yang B, sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Nah, potensi dalam negeri ini erat hubungannya biasanya dengan faktor ekonomi. Ya, jadi ini adalah bidang ekonomi. Yang C, sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang membantu keterlibatan dalam persaingan global. Di situ ada diksi persaingan global, jadi ada unsur ekonominya. Kemudian di situ ada kerjasama antar negara atau kerjasama internasional. Berarti urusannya dengan politik. Maka ini politik dan ekonomi. Yang D, sikap mencintai produk dalam negeri yang memicu tumbuhnya berbagai produk lokal. Nah, yang unik di setiap warga wilayah tanah air. Nah, ini tentang mencintai produk dalam negeri. Ini urusannya dengan ekonomi juga. Nah, jadi yang E itu terbudaya berarti ya. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing, jelas kelihatan budayanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita mulai dari yang pertama, hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination ya, procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? Kita lihat opsi pilihan gandanya. A, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa, mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua, atau mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu procrastinasi atau procrastination ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman itu yang pertama kita harus paham dulu itu procrastination. Nah di situ ada apa namanya kata-kata atau penjelasan singkatnya adalah mengabaikan tugas sekolah. Nah sebenarnya procrastination itu apa sih? Dan sebenarnya procrastination itu sebenarnya paling mudah, itu bahasa yang paling sederhana mudah dicerna adalah sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalkan kalau ada siswa itu diberikan PR ya tidak segera dikerjakan, ditunda-tunda akhirnya tidak dikerjakan sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi faktor utama dari procrastination adalah rasa malas ya, ketidakdisiplinan, itu intinya seperti itu. Maka dari opsi pilihan ganda A sampai E ini apa namanya terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi procrastination ya meningkatkan kedisiplinan ya dengan cara mengadakan atau mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa ini. Nah kalau yang E mengeksplorasi faktor-faktor memicu procrastination itu tidak terlalu penting. Yang penting anak itu sembuh dari kemalasan atau procrastination itu. Oh, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya dua orang yang menimba air dengan cara berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol, Ahmad menggunakan tali dan katrol. Nah, jika diketahui ember yang digunakan Ahmad, Amir itu sama, embernya sama, beratnya sama, kedalamannya sama. Artinya kita hanya mengukur tentang gaya usaha, gitu ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Nah, bagaimana kita membandingkan itu sebelum kita baca tadi pilihan gandanya, kita harus tahu dulu ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi yang pertama ini dengan katrol, yang kedua dengan tarik langsung atau tanpa katrol. Nah, pada katrol itu berlaku keuntungan mekaniknya satu. Karena gaya ke atasnya, keuntungan mekanik itu rumusnya F dibagi V. F itu gaya tariknya, V itu bebannya. Nah, karena keuntungan mekaniknya satu, otomatis gayanya kan pasti sama dengan usahanya. Ya. Nah, sementara yang ditarik langsung itu gayanya itu ya sama dengan bebannya, maka F sama dengan W. Atau bisa disimpulkan bahwa keuntungan mekaniknya juga sama, yaitu satu, karena F sama dengan W. Kalau kita rumuskan di K sama dengan F per W kan, karena F dan W sama kan pasti sama. Jadi dua-duanya ini memiliki keuntungan mekanik sama, gayanya sama, kemudian usahanya juga sama. Nah, perbedaannya apa? Di gaya apa? Arah gayanya saja. Kalau kita menarik langsung itu kan biasanya ke bawah dan itu kita juga terpengaruh oleh gaya gravitasi itu sendiri.
Kalau di atas kan enak gitu. Meskipun bebannya sama. Nah, kita lihat ya, berarti jawabannya ya. Kalau A kita lihat, Ahmad dan Amir memiliki gaya berbeda, jelas salah. Harusnya sama. B, keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. Ya betul, ini benar. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir, salah. Gaya yang digunakan lebih besar, salah. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil dan tidak salah. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Berikutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Nah, berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanaan pembelajaran menghadapi pembelajaran abad 21. Kita lihat opsi pilihan gandanya menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik, menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT, menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. Oke, jadi sebelum kita jawab seperti ini, kita harus tahu dulu ada 5 tupoksi guru yang sudah disesuaikan dengan keterampilan abad 21 gitu ya. Menurut undang-undang. Jadi pertama, tupoksi guru itu merancang, mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual. Jadi merancang pembelajaran, merancang penilaian itu manual digital. Supaya apa? Supaya peserta didik ini terdorong untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, caranya bagaimana? Mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan, gitu ya. Baik manual, digital harus kombinasi, gitu ya. Yang kedua, itu memfasilitasi, menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai kecakapan yang diperlukan, yaitu 4C. Critical thinking, creative, communication, collaboration. Ya, intinya dalam melaksanakan pembelajaran itu guru atau pendidik itu harus bisa memfasilitasi, menginspirasi belajar, melatih kreativitas dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah melakukan perancangan dan penyediaan alat evaluasi yang variasi sesuai tuntutan. Ya. Bervariasi itu artinya ya penggunaan IT bisa dimasukkan di situ gitu ya. Nah, kemudian menyesuaikan penilaian yang cocok dengan KD-nya. Akan menjadi model cara belajar bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi, mentransfer pengetahuan ke teknologi ke situasi baru, berkolaborasi dengan peserta didik dan seterusnya. Jadi ada semangat dari guru dalam memiliki kemahiran dalam bidang teknologi supaya apa? Menjadi role model bagi teman-teman sekantornya, bagi siswanya dan lain-lain. Yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional. Itu ada 5 itu tentang penyesuaian keterampilan guru, tupoksi guru, pembelajaran abad 21. Jadi kalau seperti ini kita bisa jawab yang paling relevan adalah yang B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan HOTS. Tadi kita sudah bahas ya dari opsi 1 sampai 2. Tadi ya yang 1, 2 itu yang paling penting adalah tentang bagaimana menyelenggarakan pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran itu yang berbasis HOTS atau meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Kalau A itu menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai, itu manfaatnya untuk siswa apa? Hanya pengolahan nilai. Ya. Ada yang juga yang menjawab D, menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. Itu tidak perlu ahli, tapi memang harus belajar ya, sedikit demi sedikit. Ya. Oke. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan tahapan penelitian menurut Kemis dan McTaggart. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan yang mana ini? McTaggart. Setelah melakukan pengamatannya, posisi apa? Apakah sebelum pelaksanaan tindakan, sesudah tahapan refleksi, setelah dilakukan perencanaan, bersamaan dengan tindakan penelitian, atau setelah pelaksanaan tindakan? Ya, coba kita lihat diagram dari Kemis McTaggart. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan perencanaan dulu, kemudian baru pelaksanaan, kemudian baru diamati atau pengamatan, kemudian baru refleksi. Urutannya seperti itu. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Setelah refleksi kembali lagi ke siklus kedua. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Seperti itu terus. Gitu ya teman-teman.
Jadi kalau tadi yang ditanyakan setelah pengamatan, maka jawabannya kegiatan pengamatan dilaksanakan kapan ya? Setelah pelaksanaan. Nah, jawaban yang paling tepat berarti yang setelah pelaksanaan tindakan. Ya, teman-teman ya. Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Nah, berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan dengan meningkatkan minat baca. Ini ada kata-kata kurang, teman-teman. Ini teman-teman harus garis bawahi, ini kurang ya. Kita lihat opsi A, meningkatkan minat baca dengan menggunakan buku cerita bergambar. Ya, ini ya jelas benar karena siswa itu anak-anak SD terutama itu lebih suka membaca buku bergambar, semacam komik. Gitu ya. Ini benar ini ya. Siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku dan seterusnya. Itu jelas juga meningkatkan minat. Meningkatkan minat baca dengan menjelaskan pentingnya membaca ini ya tidak terlalu penting, ini tidak terlalu relevan. Menyediakan pojok baca ini jelas bagus, ini pasti meningkatkan. Meningkatkan minat baca melalui penugasan baca 15 menit ini juga pembiasaan, benar. Maka jawaban yang paling tepat opsi C. Yang kurang itu berarti yang opsi C. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris, mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Nah, kebutuhan beras setiap minggunya sekitar 245 kg. Jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kg, menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, maka dia perlu membeli beras tambahan sebanyak berapa? Oke, kita akan bahas ini ya. Ini sebenarnya sederhana sih. Soalnya ini teman-teman. Jadi pertama kita buat perbandingan dulu antara stok dengan waktu habisnya. Jadi stok dan persediaan atau stok dengan waktu habisnya. Pertama itu kan 245, dilihat sebelah kiri 245, itu akan habisnya 1 minggu atau 7 hari. Nah, kita akan fokus untuk menghitung yang 50 hari berapa dulu. 50 hari sebelah kanan bawah, lihat teman-teman, 50 hari. Kemudian kita akan menghitung persediaan untuk 50 hari itu kira-kira berapa dulu. Kita hitung dulu ya, kita kasih simbol X di situ. Oke, kita hitung 245 per X sama dengan 7/50 kan itu. Sesuai dengan tabelnya, karena itu perbandingan senilai kan gitu. Kalikan silang teman-teman, jadi mencari X itu silangannya dengan angka 7 ya kan. X itu silangannya dengan angka 7. 50 silangannya dengan 245. Maka mencari X silangannya selalu di bawah. Seperti ini teman-teman. 245 kali 50, nah silangannya X 7 tadi taruh di bawah seperti ini. Nah pastikan bahwa 245 atau 50-nya pasti bisa dibagi 7 ya. 245 kalau kita bagi 7 ketemunya 35 kan. Jadi tinggal dikalikan 50, jawabannya 1750. Itu berarti persediaan dibutuhkan untuk 50 hari itu 1750. Padahal di situ punya stok 50, 150, maka kita ya tinggal kurangi aja. 1750 dikurangi 150 berarti harus membeli lagi 1600 kg. Jadi jawabannya adalah 1600 kg. Oke, kita mulai dari yang pertama. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 x 4 meter, tingginya 3 meter. Nah, pada kamar tersebut pintu kamar ukurannya 1 x 2 meter, jendelanya 50 cm x 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa kilogram cat. Oke teman-teman, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, berarti kita harus tahu luas dinding yang dicat gitu ya. Luas dinding yang dicat itu berarti luas kamar, ya, luasan kamar bagian dalam dikurangi dengan luas jendela dan luas pintu kan gitu ya. Luas kamar bagian dalam itu kan kita bisa menghitung kelilingnya. Keliling kamar 5 x 4 itu kelilingnya berarti 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan gitu ya. Panjangnya 5, lebarnya 4 kan, berarti kelilingnya 5 4 5 4. Dikalikan tingginya. Jadi 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 itu berarti 18 kali 3 kan gitu. Nah, kemudian pintunya 1 kali 2. Oke, kemudian jendelanya 50 cm itu 0,5 meter teman-teman.
Maka di situ saya tulis 0,5, artinya kita ubah cm ke meter. Gitu ya teman-teman ya. Setelah melalui proses perhitungan, coba 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan 18 kali 3, 1 kali 2 itu pintunya 2, berarti 0,5 kali 1 ya 0,5. 18 kali 3 itu 54. 54 dikurangi 2 tambah setengah 2,5 gitu ya. Jadi 51,5. Nah, berarti kalau kita menghitung penggunaan cat ya 51,5 itu kita bagi 6. Ya, hasilnya 8,5 sekian gitulah. Jadi minimum kita harus memakai 9 kg gitu ya. 8,5. Kalau 8 saja berarti masih kurang 0,5 kg. Nah, kalau 10 kelebihan terlalu banyak. Jadi paling mendekati adalah 9 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Teman-teman, bagi yang di e-booknya itu masih ada salah perhitungan, silakan teman-teman revisi sendiri gitu ya teman-teman ya. Seorang guru kelas 4 semester Gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru, oke. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Nomor berikutnya, kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi psikis, memiliki dua level yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk mengolah kepribadian, dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Yang mendasari pemikiran di atas adalah teori apa? Apakah etologi, behavioristik, psikoanalitis, humanistik atau kognitivistik atau kognitif ya, teori kognitif. Oke teman-teman, jadi kita fokusnya di situ adalah teori kesadaran. Teori kesadaran itu biasanya bukan biasanya ya dikemukakan oleh Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini teori kesadaran. Biasanya teori kesadaran itu juga dinamakan dengan teori psikoanalisis ya. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa Sigmund Freud itu ada beberapa teori. Yang pertama teori kesadaran, yang kedua teori kepribadian. Ada lagi yang ketiga namanya teori kecemasan. Jadi ada beberapa soal yang terkait dengan teorinya dari Sigmund Freud ini ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa teori kesadaran ini nama lainnya adalah teori psikoanalitis gitu ya. Ini mengatakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi tiga tingkat ya. Kesadaran, sadar, prasadar dan tidak sadar gitu ya.
Jadi sadar adalah tingkatan berisi semua hal yang kita amati. Ternyata kesadaran itu hanya sebagian kecil dari kehidupan mental. Contohnya kesadaran adalah pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Ada lagi yang kedua, bagiannya adalah dari prasadar. Ingatan siap atau available memory gitu ya. Dan yang ketiga itu biasanya yang paling banyak atau paling tinggi adalah fase di situ fase fase tak sadar gitu ya. Contohnya insting, impul dan seterusnya. Itu teorinya dari Sigmund Freud ya, atau teori kesadaran. Nah, jawaban yang paling tepat ya psikoanalitis ini gitu ya. Berikutnya, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter titik-titik. Apakah nasionalisme, kedisiplinan, peduli, gotong royong, kemandirian. Nah ini teman-teman, ini di e-book teman-teman yang belum direvisi itu ada perubahan atau ada perubahan jawaban gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menyimak videonya. Nah kita akan pahami ini berdasarkan karakter ya, nilai-nilai karakter yang dikembangkan sesuai PP-nya. Di karakter itu ada 18, ini seperti ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras nih teman-teman bisa cari sendiri, trustnya banyak sekali gitu ya. Dia ada 18 karakter yang akan kita ya, yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari opsi pilihan gandanya. Pertama peduli sosial. Apa peduli sosial itu tindakan memberi bantuan pada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Kemudian kalau kemandirian itu sikap perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu cara berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nanti teman-teman cari sendiri untuk penerapan atau aplikasinya dalam pembelajaran. Kemudian disiplin itu tindakan menunjukkan perilaku tertib, patuh pada aturan. Nah kalau kita lihat ini ya, nah ini yang jadi kata kuncinya ini teman-teman. Setiap hari teman duduk berbeda-beda, ada perbedaan di situ. Ini ada pemahaman, jadi pemahaman akan perbedaan. Kalau kita lihat dari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang paling menonjol yaitu A dan C. Tapi kalau peduli tadi kita sudah bahas ya, kepedulian itu terkait membantu orang lain, tidak khusus untuk memahami perbedaan. Jadi yang menekankan akan pemahaman perbedaan itu adalah nasionalisme. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi teman-teman yang punya e-book silahkan direvisi jawabannya gitu ya. Dulu setiap bulan sekali Pak Tarno rutin pergi ke laboratorium untuk memeriksakan kadar kolesterol dan gula dalam tubuhnya. Untuk ke laboratorium jarak yang ditempuh 2 jam. Ia terpaksa harus mengorbankan kegiatan belajar di sekolah karena pada hari Sabtu Minggu laboratorium juga libur. Sekarang Pak Tarno gitu ya, tidak perlu lagi pergi ke laboratorium. Ia dapat mengecek sendiri kadar kolesterol dan gula dengan alat baru. Nah, dari alatnya tersebut membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki dampak. Dampaknya apa? Ya, kita lihat opsi A, meningkatkan layanan konsumen, memperbaiki prasarana kesehatan, mempercepat memperoleh informasi, mengefisiensi waktu dan jarak, dan meningkatkan persaingan produsen. Ini yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat dari narasi soal ini teman-teman bisa lihat ini ya, jarak tempuhnya 2 jam. Nah, kemudian di situ tidak perlu lagi pergi kemana-mana, berarti hubungannya dengan jarak dan waktu gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi iptek ini ya, ini mengefisiensi waktu dan jarak. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Kemudian teman-teman akan disajikan puisi, ya judulnya Sayang Keluarga. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya, jangan sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka,
kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, ini suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah bahagia, menyayangi, melengkapi, memiliki, mengharapnya. Jadi fokusnya teman-teman kalau melihat suasana itu dengan siapa puisi ini ditujukan, gitu ya. Kalau teman-teman lihat puisi ini tidak ditujukan kepada orang lain, tapi ini teman-teman, jangan pisahkan kami Tuhan. Jadi dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ini ada unsur doanya di situ. Jangan pisahkan kami. Maka suasana yang terkandung ya prosesi mengharap ini ya. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dapat menyajikan, kata-kata menyajikan lagi ya. Nih, terkaitan antara karakteristik ruang terhadap efisiensi atau efektivitas itu ya. Efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator. Karena ini keterampilan menyajikan itu termasuk jenis keterampilan gitu ya. Kalau kita lihat instrumen penilaiannya, kalau tes tertulis kan teman-teman tahu ini pengetahuan ya. Tes lisan pengetahuan, uraian itu juga termasuk tes tulis, ini pengetahuan. Rubrik penilaian laporan. Nah, kalau rubrik penilaian laporan ini masuk dalam keterampilannya. Kerja kelompok ini juga keterampilan. Lalu jawaban yang mana antara D dan E ini? Teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan menyajikan itu ada 3 hal gitu ya. Keterampilan presentasi, keterampilan dengan penyajian laporan, penyajian dengan pameran hasil karya atau produk. Jadi bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pameran hasil karya atau produk gitu ya. Nah, kalau lihat yang di rubrik penilaian laporan itu berarti kan penyajian, masuk dalam penyajian. Kalau kerja kelompok itu bukan penyajian, teman-teman, tapi keterampilan proses gitu ya. Jawaban yang paling tepat opsi D. Oke, next berikutnya soal tentang pemahaman matematika ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah titik-titik gitu ya. Kita lihat opsi A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Yang B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. Yang C, belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Yang D, tidak mengetahui rumus luas segitiga. Yang E, belum mengetahui dan memahami teori Pythagoras. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi kebanyakan ya, kalau teman-teman menganalisa anak-anak SD terutama itu tidak bisa menentukan luas kalau gambarnya seperti ini. Ini penyebabnya apa? Karena yang ditahu oleh siswa itu luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi anak-anak itu kalau ada alas ada tingginya pasti bisa dicari luasnya kan gitu. Tapi kebanyakan siswa itu alas itu yang di bawah ini. Tinggi yang seperti ini gitu ya. Yang ditahu siswa adalah itu. Ya, sementara kalau seperti ini kan berarti alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui, maka anak kemungkinan besar tidak bisa mencari luas segitiga itu gitu ya. Nah, padahal luas segitiga itu teman-teman tahu bahwa alas dan tinggi itu punya ciri khas. Kalau alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Ya, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku dan alas tidak harus di bawah. Yang penting statusnya kalau ada dua sisi yang membentuk sudut siku-siku itu bisa disebut sebagai alas gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini dan ini itu kan membentuk sudut siku-siku, itu ada siku-sikunya. Jadi kalau kita ambil yang 3 sebagai alas maka tingginya pasti 4. Kalau 4 menjadi alas maka tingginya pasti 3. Itu cirinya seperti itu. Jadi sebenarnya siswa tidak bisa menjawab ini bukan karena tidak bisa mengoperasikan perkalian pembagian, bukan karena tidak bisa membedakan keliling dan luas, bukan, atau bahkan tidak tahu rumus luas segitiga, itu bukan seperti itu. Tapi pemahaman akan alas dan tinggi dari suatu segitiga itu yang paling vital gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru sudah di dalam kelas, namun yang di dalam hanya 6 orang dari 21 peserta didik. Sedikit sekali gitu ya. Sebagian malah lari-lari di luar kelas.
sebagian ada di kantin, padahal waktu jam IPS-nya sudah masuk gitu ya. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Jadi kan sudah terlambatnya sudah keterlaluan ini, sudah 15 menit ya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS adalah titik-titik. Coba kita lihat opsi A. Pengaturan jadwal pembelajaran IPS yang tidak sesuai dengan karakteristik IPS ini tentu tidak boleh disalahkan itu ya. Kalau masalah jadwal itu ya. Yang B, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Nah, di situ sudah terlihat bahwa menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran, berarti bukan masalah waktu istirahat gitu ya. Yang C, guru tidak menggunakan media. Nah, konsep media ini hubungannya dengan apa namanya itu? Ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan media. Gitu ya. Ini masalah kedisiplinan siswa, ketidaktertarikan siswa. Ini. Yang D, pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibanding siswa. Tidak juga ya. Guru masuk sudah pada waktunya, kemudian masih ditunggu 15 menit, tapi juga masih 6 orang. Itu berarti tidak ada hubungannya dengan lebih aktif. Yang E, sebagian peserta didik tidak tertarik. Nah, ini masalah minat, tidak tertarikan ya. Jadi ini nggak mungkin yang kemungkinan besar ini jawabannya teman-teman. Tidak tertarik mengikuti pelajaran IPS. Buktinya apa? Sudah 15 menit berjalan belum juga masuk, artinya ogah-ogahan gitu ya. Tidak tertarik dengan pembelajaran IPS. Berikutnya, Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar materi matematika kelas 5. Menjelaskan skala melalui denah. Saya ulangi lagi, menjelaskan skala melalui denah. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai yang mana, teman-teman? Ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, menjelaskan skala melalui denah ini kan masuk dalam ranah C2 gitu ya. Ranah C2. Menjelaskan itu memahami sama gitu ya. Setara gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, menjelaskan, itu berarti ya C2. Menggambarkan, menjelaskan, ini juga C2. Menentukan, nah menentukan ini masuknya di C3, menentukan luas, menentukan keliling, dan lain-lain itu C3. Menentukan denah peta yang sesuai dengan, nah ini juga C3. Menentukan jarak sebenarnya ini juga C3. Nah, kuncinya apa? Kalau kita menentukan indikator pencapaian kegiatan pembelajaran, ya harus disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kemampuan yang akan diukur. Kalau A dan B itu C2, sementara di soal C2 itu berarti bersesuaian. Lalu pilih mana antara A dan B? Kita lihat tadi, menjelaskan skala. Jadi menjelaskan skala melalui denah. Kalau kita jawab yang A, menjelaskan pengertian denah. Kalau siswa hanya dijelaskan pengertian denah, apakah dia bisa mengerti tentang skala? Ya tentu tidak bisa. Jadi harus ada gambarnya, kemudian denah itu seperti apa, hubungannya dengan skala apa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan pada manusia. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan ciri-cirinya. Satu, bagian ujung depan melekat pada tulang dada, bagian belakang melekat pada tulang belakang di bagian punggung. Yang nomor 2, tulang tersebut berbentuk pipi. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat pada gambar gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi soalnya itu bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Tulang dada itu yang ini teman-teman. Ya, yang melekat pada tulang dada, bagian belakang pada ruas ruang belakang itu pasti semua ya. Nah, tulang berbentuk pipi ini pasti berarti ini teman-teman, rusuk sejati. Rusuk sejati itu semua dari rusuk sejati itu melekat pada tulang dada. Ya. Bedanya apa dengan rusuk palsu? Kalau rusuk palsu ini itu bagian depannya itu melekat pada tulang rusuk atasnya. Ini lihat ini melekat tulang rusuk di atasnya. Itu namanya tulang rusuk palsu. Nah, kalau tulang rusuk sejati itu melekat pada dada semua. Gitu ya. Kalau rusuk palsu melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya atau rusuk sejati, gitu ya. Melekat pada tulang rusuk sejati. Kemudian yang ketiga rusuk melayang. Kalau rusuk melayang itu bagian depannya tidak melekat, ya. Hanya melayang-layang bagian belakangnya pada tulang belakang. Bedanya itu ya teman-teman, membedakan antara rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Jawaban yang paling tepat ya tulang rusuk sejati.
Next berikutnya, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografi dan kehidupan ekonomi. Oke, langsung saja kita tandai ya, membedakan. Jenis instrumen. Nah, kalau kita ditanyai tentang jenis instrumen, pasti kita langsung fokus ke kata kerja operasionalnya. Ini mengukur tentang kemampuan apa. Nah, membedakan itu sama dengan menganalisis teman-teman, sama dengan membandingkan juga. Jadi proses menganalisis membandingkan sampai di membandingkan. Nah, bisa membedakan otomatis bisa membandingkan. Jadi prosesnya adalah dari analisis sampai ke membandingkan. Fokusnya ke C5-nya saja teman-teman. Ke C5-nya. Nah, karena C5 ini berarti kita diminta untuk ini ranahnya adalah ranah pengetahuan. Yang agak berbeda itu di C3. C3 itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan. C6 itu khusus keterampilan. Biasanya seperti itu teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, produk itu keterampilan. Tunjuk kerja itu keterampilan. Non-tes ya, penilaian non-tes itu biasanya penilaian sikap. Tertulis itu tes pengetahuan. Pembuatan proyek, tes proyek itu keterampilan juga. Jadi jawaban otomatis kelihatan ya, maka jawaban yang paling tepat opsi D itu. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pendapatan per kapita relatif stabil, sumber daya alam mendorong perekonomian, tidak stabilnya harga-harga bahan pokok, areal pertanian semakin hari semakin berkurang, kualitas hidup semakin menurun. Ya. Oke, mana yang termasuk padatnya dampak dari padatnya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa? Kalau padat penduduknya otomatis areal pertanian semakin berkurang, ini pasti. Yang digunakan untuk pemukiman dan perumahan. Ya. Pembangunan gedung industri juga masuk di situ. Pasti areal pertanian semakin sempit. Ya. Kemudian kualitas hidup juga semakin menurun. Faktor sampah semakin padat penduduknya, maka penumpukan sampah juga semakin besar. Gitu ya. Ada dua ini. Yang kalau tiga yang 1, 2, 3 itu tidak terpengaruh secara signifikan. Pendapatan per kapita relatif stabil juga tidak bisa karena terlalu banyak penduduk pasti ada kesenjangan sana sini. Gitu ya. Gitu ya. Sumber daya alam mendorong perekonomian. Bagaimana sumber daya alam mendorong perekonomian? Areal pertanian, kehutanan aja sudah mungkin diubah menjadi area-area perumahan, gedung dan lain-lain. Gitu ya. Tidak stabilnya harga pokok itu juga tidak terpengaruh langsung. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 5. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.